warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fatima Raffi, NIM 19064002. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem grounding. Pertama, berapakah batas resistansi atau tahanan pada sistem grounding penangkap petir? Menurut nilai standar pada persyaratan FUIL 2000, yaitu batasnya adalah 5 ohm dengan range 0 sampai 5 ohm. Dijelaskan bahwa nilai besar 5 ohm merupakan nilai maksimal atau batas tertinggi dari hasil resistansi pembumian atau grounding yang masih bisa ditoleransi. Nilai yang berada pada range 0 sampai 5 ohm adalah nilai aman dari suatu instalasi pembumian atau grounding. Nilai tersebut berlaku untuk seluruh sistem dan instalasi yang terdapat pembumian di dalamnya. Apa saja aspek yang mempengaruhi agar nilai grounding layak atau sesuai standar FUIL? Yang pertama, kadar air. Bila air tanah dangkal atau dalam musim penghujan, maka nilai resistansi atau tahanan sebaran mudah didapatkan. Yang kedua adalah mineral logam. Kandungan mineral tanah sangat mempengaruhi tahanan sebaran atau resistansi. Karena jika tanah semakin banyak mengandung logam, maka arus petir semakin mudah menghantarkan. Yang ketiga adalah derajat keasaman. Semakin asam pH tanah, maka arus petir semakin mudah menghantar. Yang keempat, tekstur tanah. Untuk tanah yang bertekstur pasir dan poros akan sulit untuk mendapatkan tahanan yang baik. Karena jenis tanah seperti ini, air dan mineralnya akan mudah hilang. Apa saja bentuk sistem grounding? Sistem grounding ada 3 bentuk. Yang pertama, single grounding. Single grounding adalah pemasangannya itu dengan menancapkan sebuah batang logam atau pasak biasa dipasang tegak lurus masuk ke dalam tanah, dan ada juga yang menggunakan pipa galvanis yang di dalamnya diisi dengan kabel PC, kemudian dihubungkan dengan kabel penyalur melalui bak kontrol seperti pada gambar di sini. Yang kedua adalah parallel grounding. Bila sistem single grounding masih mendapatkan hasil kurang baik, maka perlu ditambahkan material logam arus pelepas ke dalam tanah yang jarak antara batang logam atau material minimal 2 meter dan dihubungkan dengan kabel DC atau BCC. Penambahan batang logam atau material dapat juga ditanam mendatar dengan kedalaman tertentu. Bisa juga mengelilingi bangunan membentuk skin atau cakarayan. Dua teknik ini bisa juga diterapkan secara bersama dengan akan tahanan sebaran atau resistansinya kurang dari 5 ohm setelah pengukuran dengan earth tester ground. Pemasangan parallel grounding seperti pada gambar ini. Yang ketiga adalah maksimum grounding. Maksimum grounding yaitu dengan memasukkan bahan grounding penangkap petir dalam bentuk lembaran tembaga yang diikat dengan kabel besi, serta dengan memasukkan larutan bentonite pada titik grounding penangkap petir tersebut. Hal ini dengan tujuan untuk meningkatkan serta menjaga kualitas resistansi grounding. Biasanya material ini digunakan pada daerah yang tekstur tanahnya keras atau berbatu. Pemasangan maksimum grounding bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Apa nama alat untuk mengukur tahanan pada sistem grounding? Nama alatnya adalah earth tester. Bentuk earth tester seperti ini. Alat ini digunakan untuk mengetahui hasil dari resistansi atau tahanan grounding sistem atau grounding penangkap petir pada sebuah instalasi penangkap petir yang telah terpasang. Alat ukur ini digital sehingga hasil yang ditunjukkan memiliki tingkat akurasi cukup tinggi. Ada beberapa alat ukur earth tester di Indonesia, tapi yang umum yang
Yang umum dipakai adalah arti seperti gambar ini yang menunjukkan hasil secara vertikal. Terima kasih atas perhatiannya. Salah dan jangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.